Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan ya. Baik, seperti biasa kita pada siang hari ini akan akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah struktur aljabaring, di mana pelaksanaannya masih dilakukan secara daring ya. Oke, hari ini pertemuan keberapa kita sekarang? Pertemuan keberapa? Ayo, berapa? Keempat ya? Keempat. Iya, keempat. Minggu lalu terakhir materinya bahas tentang apa ya? Tentang ring dengan unsur kesatuan ya. Iya, Bu. Jadi sekarang mau membahas tentang daerah integral dan lapangan. Tapi itu padat ya. Jadi dibagi atas 2 ya. Oke, ini buku Ibu struktur aljabaring, penerbitnya Kencana ya. Oke, bagi yang mau pesan masih bisa. Masih ada beberapa lagi di rumah Ibu. Nah ya, apa tadi saya bilang daerah integral ya? Bentar ya. Oke, bab 2 ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemudahan dalam penyerapan ilmu pada siang hari ini ya, maka sama-sama kita mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Oke. Bab 2 daerah integral dan field lapangan ya. Oke, jadi setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mengaplikasikan definisi dari daerah integral, field, serta karakteristik ring. Ya, jadi untuk yang hari ini ya, karena tidak semuanya dipelajari, mengingat materinya cukup padat ya, jadi kita kita batasi hanya sampai daerah integral ya. Oke, jadi untuk yang pertama tuh ada tujuan instruksional khusus, menjelaskan definisi dari unsur pembagi nol, divisors of zero, kemudian menjelaskan definisi daerah integral atau nama lainnya adalah integral domain, kemudian menjelaskan definisi idempoten dan nilpoten, ya. Lapangannya enggak ya. Kemudian bisa mengidentifikasi suatu ring komutatif yang merupakan daerah integral atau bukan. Kemudian bisa menentukan idempoten dan nilpoten dari ring yang komutatif. Serta bisa memberikan contoh dan contoh dari daerah integral atau integral domain. Oke, itulah dia yang mau kita bahas di perkuliahan keempat ini ya. Oke, kalian sudah ready untuk belajar? Harus ready loh. Sudah siap? Siap untuk belajar, jangan main-main. Oke, kalau sudah siap, silakan acungkan jempolnya. Anda sudah siap. Oke deh, baik. Daerah integral ya. Walaupun puasa-puasa, nggak boleh lemas-lemas ya. Puasa-puasa itu bukan rice. Tidak boleh seolah-olah kayak mau bertanya, nggak, angkat tangannya tuh begini aja. Oke, daerah integral ya. Kita mulai dari definisi suatu unsur nih. Ada suatu unsur di mana unsurnya itu kita katakan A, tapi A-nya itu tidak termasuk 0 ya, tidak sama dengan 0.
pada suatu ring komutatif R disebut sebagai unsur pembagi nol atau divisors of zero. Bila mana terdapat suatu unsur B yang tidak sama dengan nol, sehingga A dikali B sama dengan 0. Oke? Jadi ini ada anggota si R ya, katakanlah iya A dan B. Tapi A dan B-nya ini bukan 0. Jika ia dikalikan, keduanya itu dikalikan, A dengan B, hasilnya adalah 0. Kan? Itulah yang dikatakan unsur pembagi 0. Ya. Unsur yang pembagi 0 itu gimana, Bu? Lihat contohnya. Di sini ada ring Z12 dengan operasi penjumlahan dan perkalian pasti ya. Maka unsur 2, 3, 4, dan 6 masing-masing adalah unsur pembagi 0. Kenapa? Lihat di sini. Jika 2 dikali 6, kan hasilnya 0. Karena kan dia bilangan bulat modul 12 ya. 3 dikali 4 juga 0. 4 dikali 3 juga 0. 6 kali 2 juga 0. Jadi unsur pembagi 0-nya siapa? 2, 3, 4, 6. Jadi masing-masing dari keempat unsur ini dikalikan. A dikali B sama dengan 0. Jadi bisa mendapatkan 4 buah perkalian ya. Tapi yang diambil anggotanya ya. Siapa-siapa aja unsur pembagi 0. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke definisi 2.2. Suatu ring komutatif D. Ya, di sini simbolnya adalah D. Dengan unsur kesatuan yang tidak mempunyai unsur pembagi 0, divisors of zero, disebut sebagai daerah integral atau integral domain. Jadi tadi unsur pembagi 0, udah tadi ya, A dikali B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0. Kemudian kalau integral domain, jika ada ring komutatif dengan unsur kesatuan yang materi kemarin, yang tidak memiliki unsur pembagi 0, itulah yang dikatakan daerah integral. Atau integral domain. Paham ya? Jadi jika mana dia tidak memiliki unsur pembagi 0, itulah yang merupakan daerah integral atau integral domain. Itu dah kurang lebih bahasa. Jadi contoh 2.2, lihat di sini ada Z3, Z5, dan Zn. Dengan N bilangan prima merupakan daerah integral domain. Ya, kenapa? Apakah Z3? Z3 kan memang 3 itu kan bilangan prima N-nya kan? Oke, 3 bilangan prima. Z3 itu anggotanya 0, 1, 2. Iya kan? 0, 1, 2. Tadi kan tidak boleh A dengan B-nya itu 0. Berarti 0 nggak boleh. Berarti kita tinggal punya unsur dari Z3 itu 1 dengan 2. 1 dikali 2 dengan 2 dikali 1. Apakah hasilnya 0 untuk Z3? Tidak. Iya kan? Tidak akan ada lagi. Oke, maka Z3. Karena kan 1 kali 2 ya hasilnya 2 ya untuk Z3. Jadi Z3 jelas dia tidak memiliki daerah integral. Coba kita pakai yang Z5. Z5 berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Sorry ya. Sampai 4 ya. Jadi 0 tidak termasuk. 0 tidak termasuk. Iya kan? Jadi kita punya A-nya itu 1, A dan B itu 1, 2, 3, 4. Coba deh perkalian 1 dulu. 1 kali 2, 2 ya. Bukan 0. 1 kali 3, 3 ya. 1 kali 4, 4 ya. Nggak ada yang hasilnya 0. Kemudian kita masuk ke yang 2. Unsur yang kedua. Unsur yang 2. 2 kali 1, 2. Z5 ya, Z5. 2 kali 2, 4. Iya kan? 2 kali 3. 1. Yes, 1. 2 kali 4. 3. Yes, 3. Enggak, ada yang hasilnya sama dengan 0. Satu lagi, masih ada 2 lagi. 3, coba 3 yuk, 3. Yang 3, perkalian 3-nya. 3 kali 1. 3. 3 kali 2, 1. 1. 3 kali 3,
4 ya. 4. 3 kali 4 2. 2 ya, Dua. benar ya? 2 ya. Nggak ada yang 0 ya. Oke, dan seterusnya deh yang 4, coba yang 4. 4 kali 1 4. 4 kali 2 3. 3. 4 kali 3 2. 2. 4 kali 4 1. 1. Yes. Jadi nggak ada A dikali B sama dengan 0 ya. Jadi N bilangan prima merupakan daerah integral atau integral domain. Kenapa? Karena tidak memiliki unsur pembagi 0. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham? Oke. Kita masuk ke contoh 2.3. Ring dengan bilangan bulat Z adalah suatu integral karena untuk setiap X dan Y elemen Z, persamaan X dikali Y sama dengan 0 dipenuhi hanya apabila X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Ini Z aja, tidak dibatasin oleh Zn, dan N-nya itu juga nggak dibilang apakah prima atau enggak. Jadi kalau Z ini kan bilangan bulat ya, di mana bilangan bulat itu kan ada 3, positif, 0, dan negatif ya. Jadi kalau tidak dibatasi ya dia sebarang berapapun angkanya ya akan segitu kan gitu, nggak ada modulonya kan gitu kan. Jadi ini merupakan daerah integral sudah pasti. Kenapa? Karena X dikali Y itu atau A dikali B sama dengan 0 hanya terpenuhi jika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Benar nggak? Ya kan? Jadi kalaupun misalnya kita ambil A-nya negatif 1 atau B-nya negatif 2, itu kan hasilnya positif 2 ya, dan seterusnya. Ya, seterusnya bilangan Z kan gitu. Tidak akan pernah ada A dikali B itu sama dengan 0 dengan A yang tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0 kan gitu ya. Jadi Z itu merupakan daerah integral. Paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Paham, oke. Paham, Bu. Jadi kita masuk ke contoh 2.4. Di sini ada ring ZI bilangan kompleks ya, di mana ZI adalah himpunan beranggotakan A ditambah BI, di mana A dan B-nya itu elemen bilangan bulat. Ini katanya juga merupakan daerah integral. Ya, kalian ambil saja deh, misalnya A-nya berapa, B-nya berapa, kan gitu. Hasilnya itu ada nggak A dikali B itu yang sama dengan 0? Nah, kan gitu kan. Coba nanti dibuktikan. Ini katanya daerah integral. Kemudian ring Z akar 2 ya, di mana himpunannya anggotanya adalah A ditambah B akar 2, di mana AB elemen Z juga merupakan integral domain. Nanti masukin aja sebarang A dan B-nya. Kalau bilangan bulat ya bebas ya. Mau kalian ambil A-nya itu 1, B-nya 2 ya bebas kan gitu, dan seterusnya ya. Maksudnya kalau dia dikalikan apapun, misalnya nanti misalnya A-nya 1, B-nya 2 misalnya. 1 ditambah 2 akar 2 kan gitu kan. Misalnya dikalikan dengan itu lagi juga, itu hasilnya juga tidak akan menghasilkan apa namanya, 0 kan gitu ya. Terkecuali A dan B-nya 0 ya. Oke, kemudian contoh 2.6. Ring Zn dari bilangan bulat modulo n bukan merupakan integral domain ya ketika n-nya bukan prima. Ring Zn dari bilangan bulat modulo n bukan merupakan integral domain ketika n bukan prima. Ya. Kembali kita ingat bahwa dalam suatu grup G berlaku hukum kanselasi, tetapi secara umum hukum ini tidak berlaku pada ring. Teorema berikut ini memperlihatkan bahwa hukum kanselasi juga
dapat berlaku pada daerah integral. Bentar ya. Tadi katanya bilangan bulat modulo N bukan merupakan, di sini katanya bukan merupakan daerah integral ya, atau integral domain ketika N-nya bukan prima. Jadi dengan kata lain, apa namanya, Zn itu dikatakan integral domain jika N-nya merupakan bilangan prima. Kan gitu ya? Kalimat ini loh. Ring Zn dari bilangan bulat modulo N merupakan integral domain ketika N-nya bukan prima. Bukan. Berarti dengan kata lain, si ring Zn-nya dari bilangan bulat modulo N dikatakan integral domain jika si N-nya itu bilangan prima. Ya kan? Ya. Dikatakan integral domain jika N-nya bilangan prima. Teorema 2.1, lihat ini hukum apa tadi yang kanselasi ya. Coba lihat di sini, andaikan D adalah, oh bukan di sini, bukan. Oh iya, kanselasi ya, kanselasi kiri. Andaikan D adalah suatu daerah integral dan misalkan A, B, C elemen D ya, daerah integral tadi, dengan A yang tidak sama dengan 0, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini kanselasi kiri. Jika A dikali B sama dengan AC, maka B sama dengan C. Oke. Aduh, kok saya buat ini? Bukti, lihat di sini. AB dikurang BC. Ya, AB dikurang, sorry, di sini bukan BC ya. Ini seharusnya apa? Ini seharusnya apa? Yes. AB dikurang AC sama dengan 0. Jadi kita keluarkan A-nya. Dikalikan dengan B dikurang C sama dengan 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka B dikurang C sama dengan 0. Yes. Ya, ini integral domain. Jadi B dikurang C sama dengan 0, maka B sama dengan C. Ini kita pindahkan, minus C ini ke kanan ya, jadinya B sama dengan C. Jadi terbukti. Contoh, buktikan bahwa ring Z6 dengan operasi penjumlahan dan kali bukan merupakan daerah integral. Z6 berarti anggotanya 0 sampai 5. Ini buktikan kalau Z6 itu bukan ya. Udah pasti sebetulnya, karena 6 itu kan bukan prima ya. Oke, tapi kita mau mengurai, lihat. Z6 memiliki elemen pembagi 0. Elemen pembagi 0 ini tadi unsur pembagi 0, divisors of zero yang tadi di atas. Terdapat 2 dan 3 elemen Z6 katanya. 2 tidak sama dengan 0 dan 3 tidak sama dengan 0, tetapi kalau dikalikan 2 kali 3 hasilnya 0. Ya, bisa ya? Sebetulnya ada lagi unsur pembagi 0-nya, siapa lagi tuh? 3 dengan 4 ya kan? Ya. 3 dikali 4 itu kan sama dengan 0. Iya kan? Nah, 3 kali 4 juga sama. Masih bisa. Jadi unsur pembagi 0-nya itu ada 2, 3, dan 4. Iya kan? Ada lagi? Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, itulah tadi seputar daerah integral. Jadi daerah integral itu dikatakan daerah integral jika apa? Jika tidak memiliki unsur pembagi nol. Ringnya itu tidak memiliki unsur pembagi nol ya. Oke. Sekarang kita masuk ke idempoten dan nilpoten. Definisi 2.3, suatu elemen A di ring R disebut idempoten jika A pangkat 2 itu sama dengan A. Suatu elemen A, ya suatu elemen A, elemen R disebut nilpoten jika A pangkat N sama dengan 0 untuk semua bilangan bulat positif N. Bilangan bulat positif N. Jadi yang negatif tidak.
Kita mulai yang positif saja. Berarti positif dari mana? Oke. Jadi kalau idempoten adalah A pangkat 2 itu sama dengan A, ya. A pangkat 2 itu sama dengan A, berarti A dikali A, ya hasilnya A. Tapi kalau nilpoten, A pangkat N itu sama dengan 0, kan gitu. A pangkat N, jadi N-nya itu katanya bilangan bulat positif N. Coba deh contoh. Carilah semua unsur idempoten dan nilpoten dari ring Z4. Oke, kita ambil misalkan diambil Z4 anggotanya 0, 1, 2, 3 modulo 4. Jadi kita mulai di sini. Kita mau mencari idempoten ya. Idempoten A pangkat 2 sama dengan A. Kita mulai dari 0 pangkat 2 ya. Ini setiap anggota dari si Z4 kita pangkatkan dengan 2. Ya, tapi nanti hasilnya A. Itulah yang dikatakan idempoten. Coba ya. 0 pangkat 2 sama dengan 0 kali 0. Ya, hasilnya adalah 0. Kan gitu. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dirinya sendiri kan. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 0. Ini jelas tidak ya? Ini tidak ya? 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 1. Ini juga jelas tidak. 2 dan 3 bukan. Coba, jadi di sini maka unsur idempoten dari ring Z4 adalah 0 dan 1. Ya. Kenapa? Karena A pangkat 2 sama dengan A. 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 juga sama dengan 1. Adapun unsur nilpoten dari ring Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah 0 dan 2. Oke. Nilpoten tadi apa? Nilpoten tadi kan A pangkat N sama dengan 0. Iya kan? Nah, jadi A pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0? Coba, Bu, kalau misalnya 0 pangkat 0 kan, ya berapapun A pangkat 0 itu kan 1 ya. A pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti pangkat 0 itu nggak usah kita pakai. Kalau negatif juga tadi kan nggak dipakai. Dia mintanya positif aja. Coba kita mulai dari 0 pangkat 1. 0 pangkat 1 itu ya 0 ya. 0 pangkat 1 sebetulnya udah dapat sih. 0 ya. Jadi 0 itu nilpoten sih. Karena N yang tadi. Kita mute dulu ya, Yanti. 1 pangkat 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 itu 1. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1. 1 dipangkatkan berapapun kalau dia perkalian, ya ini kan perkalian. Adalah 1. Jadi 1 itu nggak mungkin unsur nilpoten kan gitu. Kemudian kalau 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 0. Itu dapat. Ya, berarti 2 unsur nilpoten. Sekarang 3. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 berapa? 1. 3 pangkat 3, 27 dikurangin 4 tuh berapa? Z4 modulo 4. 27 dikurang berapa itu? 6 kali 4, 24. 3 ya jadinya ya. 3 kan? Nanti tidak akan dapat dia yang adalah 0. Jadi unsur nilpotennya adalah, siapa unsur nilpotennya tadi? 0 dan 2. Ya. Jadi ingat kalau idempoten itu A pangkat 2 sama dengan A. Kemudian kalau nilpoten itu A pangkat N sama dengan 0. Itu dia. Kemudian kita masuk ke contoh 2.9, matriks M kali 2, M22 ya, urdo 2 kali 2 dengan unsur A-nya adalah 1040 ya. Tentukan kalau ini adalah idempoten. Idempoten tadi itu apa? A dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat sama dengan apa tadi? 0 ya. Oh, A pangkat 2 sama dengan
Ya. Kan A pangkat 2 sama dengan Iya, A. sama dengan A. Saya udah ada gini ya. Ya. A pangkat 2 sama dengan A. Walaupun puasa kita harus tetap on ya. Matriks. Oke. Jadi kita membuktikan kalau matriks ordo 2x2 disebut idempoten jika A pangkat 2 sama dengan A. Artinya matriks A dikali A. Oh, terbukti hasilnya juga matriks A ya, 10, 40. Sedemikian sehingga terbukti bahwa A pangkat 2 sama dengan A. Ya, jadi terbukti idempoten. Contoh 2.10 Z6, oke, 0 sampai 5 adalah ring terhadap operasi biner penjumlahan dan perkalian modulo A6. Maka unsur 0, 1, 3, dan 4 adalah unsur idempoten. Sebab, lihat di sini. 0, oke, 0, 1 pangkat 2, 1, 3 pangkat 2, 3, 4 pangkat 2, 4. Kalau 5 enggak ya? 5 pangkat 5, 1 ya? Iya kan? Nah, 4 kali 4 ya 4. 2 nggak masuk ya, karena 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Contoh 2.11, ini ada Z8. Z8 anggotanya 0 sampai 7 adalah ring terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 8. Maka unsur 0, 2, 4, dan 6 adalah unsur nilpoten. Dibilang. Ini dia nilpoten sebab 0 pangkat 2, 0, 2 pangkat 3, 0, 4 pangkat 2, 0, 6 pangkat 3, 0. Bisa? Bisa sejauh ini? Contoh 2.11 bisa? Bisa, oke. Contoh 2.12, tentukan semua unsur pembagi 0, idempoten dan nilpoten dari ring Z3 dikali Z6. Oke, Z3 punya 3 unsur, 0, 1, 2, Z6 punya 6 unsur, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan menjadi berapa unsur? 18 unsur. Kita kalikan ya, ini kita tidak pakai penjumlahan, ini kita pakai perkalian. Saya pikir perkalian ini sudah bisa ya, sudah saya terangkan kemarin ya. Yang kiri mengikuti Z3, yang kanan, sebelah kanannya mengikuti modulo Z6 ya, modulo 6. Jadi di sini unsur pembagi nolnya, unsur pembagi 0, tadi unsur pembagi 0 apa? Ini nggak saya kasih tahu jawabannya. Begini nampak? Makin kecil ya? Ini kadang-kadang penyiksaan. Oke, unsur pembagi 0 itu tadi apa? A dikali B. A dikali B apa tadi? A dikali B itu sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0, betul nggak? Iya kan gitu? Nggak kalian catat tadi? Ini dia. A dikali B sama dengan 0, tapi A-nya nggak 0, B-nya juga nggak 0. Yuk kita cari dulu unsur pembagi 0. Zero-nya, yuk. Yang jelas kalau 0,0 ini enggak ya. 0,0 ini enggak, karena dia tidak 0,0. 0,1 iya atau enggak? 0,1 dikalikan dengan siapa yang hasilnya adalah 0,0. 0,1 dengan 0,0 itu bukan ya, karena B-nya 0,0 itu enggak. 0,1 dengan 1,0 ya. 0,1 itu kan misalnya A, itu A-nya. B-nya tuh misalnya ini tadi siapa? Si 1,0. 1,0. Berarti kan itu kan tidak sama dengan 0 kan? Hasilnya A kali B-nya 0,0. Berarti 0,1 dan 1,0. Ya kan? Ditulis. Kemudian 0,1 masih ada juga kok yang hasilnya dikalikan dengan ini. 0,1 dengan 2,0. Hasilnya juga 0,0. Jadi lihat yang hasilnya 0,0. Sekarang kita masuk ke 0,2. Dengan siapa-siapa aja? 0,2 dikali siapa aja? 0,2 dengan 0,3, ya kan? 0,2 dengan 1,0. 0,2 dengan 1,3. 0,2 dengan 2,0. Ya kan? 0,2 dengan 2,3. Oke. Sekarang kita masuk ke 0,3. Kalian 0,3 siapa-siapa aja yang unsur
0,2. 0,3 dengan 0,2, 0,3 dengan 0,4, 0,3 dengan 1,0, 0,3 dengan 1,2, 0,3 dengan 1,4, 1,2. 2,0, dan 0,3 dengan 2,4. Bisa? Bisa ya? Oke. Terakhir nih, yang 2,5. Yang 2,5. Terlalu ujung ya. Nggak ada, Bu. Oh, 2,5 nggak ada ya? Oh iya, karena dia dengan 0,0 ya. Jadi setelah tadi kita mencari dari tabel Kelly perkalian, untuk Z3 dikali Z6, maka diperoleh unsur pembagi nolnya itu siapa-siapa aja, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, dan 2,4. Nanti kalian buat aja perkaliannya, 0,1 dikali dengan siapa yang hasilnya 0, kemudian 0,2 dikali dengan siapa, 0,4 sama siapa, gitu ya, dan seterusnya. Untuk membuktikan bahwa A dikali B sama dengan 0, di mana A-nya nggak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Sekarang unsur idempoten. A pangkat 2 sama dengan A, kan gitu kan? Oke, 0 dikali 0 hasilnya 0. Ini yes, idempoten ya, yang 0 ya. Oke, lihat 0,1. 0,1 dikali 0,1 hasilnya 0,1 enggak? Iya, berarti 0,1 idempoten. 0,2 idempoten enggak? Enggak. 0,3 dikali 0,3. Ya, idempoten ya kan? 0,4 dikali 0,4. Ya, idempoten. 0,5 dikali 0,5. Tidak, hasilnya 0,1. 1,0 dikali 1,0. Yes, idempoten. 1,1 dikali 1,1. Yes, idempoten. 1,2 dikali 1,2. Tidak, 1,4 ya. 1,3 dikali 1,3. Iya, idempoten. 1,4 dikali 1,4. Iya, 1,4. Idempoten ya. 1,5 dikali 1,5. Enggak. Tidak. Ada Besar ya. 1,1. Oke, 2,0 dikali 2,0 enggak. Diagonal ya. 2,1 dikali 2,1 enggak. 2,2 dikali 2,2 tidak. 2,3 tidak. 2,4 juga tidak. 2,5 juga tidak. Jadi Sati siapa-siapa aja. 0,0, 0,1, 0,3, 0,4, 1,0, 1,1, 1,3, dan 1,4. Sekarang unsur nilpotennya, unsur nilpoten tadi apa? Unsur nilpoten pangkat N sama dengan 0. Sama dengan 0. apa? A pangkat N. Iya, N A sama pangkat dengan N sama 0. dengan 0. Lihat N-nya. Iya. Jadi tadi kan bilangan A dipangkatkan 2, ternyata hasilnya adalah dirinya sendiri, tetapi ada bilangan yang dipangkatkan dengan dirinya yang hasilnya 0 ya, dan itu bisa kita ambil bahwa itu kita ambil sebagai unsur nilpotennya. Siapa berarti? 0,0. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Habis materi kita, cepat ya. Cepat dan tepat. Jadi minggu depan lapangan atau field ya. Oke, sedikit aja. Namanya juga puasa ya. Nah, masih banyak kok materinya. Materinya masih banyak, tenang aja. Oke. Jadi nanti latihannya yang mana, Ibu? Latihannya nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 belum ya? Belum belajar ya? Field itu ya, masuk lapangan ya. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 nomor ini nih, di nomor 7, nomor 8, 7 dan 8 aja. Iya kan? Jadi 1, 2, 3, 7, 8. 5 soal. Ada yang mau ditanya? Waktunya juga kurang dari 1 menit lagi, biar kita closing aja. Pas? Pas. Oke, alhamdulillah ya, kita telah melaksanakan perkuliahan
struktur aljabar untuk pertemuan keempat yaitu daerah integral. Jadi demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan di pembahasan yang lain yaitu lapangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.